Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tunjina biha yaumal qiyamati minal haulis syadid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa khairil a'immah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala tariqatis sawiyah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi estu-estu jajakelan utawi kegayutan wonten agamanipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi nglaksanakaken menapa perintah-perintah ingkang sampun dados kewajibanipun kita sebagai hamba Allah, lan lebihi menapa ingkang sampun dados awisan utawi laranganipun Allah. Fa insyaallah menawi kita saged ngelampahi menapa ingkang sampun dipun perintahaken lan dipun larang, sedaya kala wau ateges dipun wastani taqwallah. Lan boten wonten ingkang saged slametaken dhateng kita sedaya, baik wonten alam donya utawi ngantos alam akhirat kala mangke, kejawi lewat saking takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kejawi saking menika para jamaah Jumat, setan iblis menika mboten mendel kemawon utawi tinggal diam mboten, berusaha maksimal badhe nggeret utawi ngajak hambanipun Allah lan dipun sesataken wonten jalan ingkang boten dipun ridhani Allah. Niku termasuk tipu dayanipun setan iblis. Mila saking menika kita panjenengan sedaya ampun bosen-bosen anggenipun nyuwun utawi dedonga dening Allah Subhanahu wa taala, nyuwun selalu dipun paringi taufik hidayah lan maunahipun Allah, lan dipun tunjukake jalan ingkang lurus, jalan ingkang dipun ridhani. Jamaah Jumat ingkang minulya, akhir-akhir zaman menika kathah tiyang galau, kathah tiyang susah, kathah tiyang sumpek, kathah tiyang bingung
Menapa sebab-sebabipun niku para jamaah? Faktor-faktor ingkang damel ngeten iki kuwatah sanget. Antawisipun termasuk boten purun syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lewat rizki bentuk napa mawon ingkang sampun dipun nikmati. Padahal obatipun galau, obatipun susah, obatipun sumpek. Kula panjenengan sedaya menawi mengakui tiyang muslim, tiyang ingkang beriman wangsul wonten ngersanipun Allah lewat ayat-ayatipun. Antawisipun inggih menika dipun jelasaken wonten surat Al-Isra ayat 80 kalih juz kalih gangsal welas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosar. Ingsun Allah wis nurunake nang Al-Qur'an, bentuk Al-Qur'an. Lan Al-Qur'an iku menawa gawe penawar, gawe obat lan kasih sayang tumerape wong-wong sing padha iman. Secara sepintas kula lan panjenengan sedaya saged mangertosi bilih ayat menika sampun jelas menawi kula panjenengan sedaya lepat utawi salah dipun imutake kedah sadar iku tanda-tandane tiyang ingkang angsal hidayah utawi petunjuke Allah. Sawangsulipun upami dipun imutake mboten sadar, contonipun kathah upami jual beli mengaku 1 kilo tapi ternyata cuming 9 on setengah utawi 9 on. Ngeten niki berarti tiyang ingkang bersangkutan menawi dipun jarak termasuk boten angsal hidayah, boten angsal petunjuk, sinaosa secara umum pinter lan mahir, lihai dalam segala hal. Ngaku tiyang mukmin utawi tiyang beriman, tapi piyambakipun boten purun ngelarasi lan nglampahi menapa ingkang sampun dipun mangertosi. Ateges ilmunipun boten manfaat, cuming damel hiasan. Zaman menika kathah contoh malih kula panjenengan sedaya dalam hal jual beli misalnya. Padahal Al-Quran menganjurkan tepatilah dalam timbangan atau takaran apa yang terjadi dalam lapangan. Nah, kadang-kadang merasa tersinggung. Justru mereka yang tersinggung itulah tanda-tandanya orang yang tidak mendapat hidayah. Mengaku iman tapi hanya di luarnya, tapi kenyataannya kosong. Kalau saya pribadi mengibaratkan mudah bagaikan kacang hijau. Kacang hijau itu baik sepintas, tapi ternyata banyak bubuknya. Itu mudah perumpamaan-perumpamaan ingkang kita jumpai. Kantun kula lan panjenengan sedaya purun angen-angen napa mboten? Purun nyadari napa mboten? Lan menawi mboten purun dipun imutaken tumerapipun tiyang ingkang zalim, Al-Qur'an niku mboten nambahi keapian utawi kesainan tumerapi tiyang zalim, tiyang munafik, tapi nambahi kerugian. Terus pun ayat wala yaziduz zalimina illa khosar. Lan ora nambahi ingsun, ora bakal nambahi ingsun Allah
tumerape wong-wong sing padha dolim, baik medolimi pribadinipun piyambak utawi tiyang sanes, kecuali dalam kerugian. Mila kula lan panjenengan sedaya, upamane kula nyampeake ayat ngeten iki sampeyan merasa tersinggung, ampun nyalahno kula sebagai khatib. Kula iki minangka nyambung lidah menawi panjenengan nyalahake kula, nyalahake Al-Qur'an, berarti hamba niku tergolong tiyang zalim. Kata sinten? Kata Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Mila menawi kula sampean sedaya nak ditingali serba cukup dalam materi, serba melimpah, serba ada, mobil mewah, rumah megah, berbagai bentuk kemegahan dunia dinikmati, tapi hidup tidak tenang, hidup tidak nyaman, hidup tidak harmonis, hidup tidak tentram. Ada apa di balik itu? Kembalilah pelajari diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Kan banyak sekarang kelihatannya mewah-mewah, tapi ternyata dalam mencari harta zalim pada orang lain. Dan akhirnya bagaimana? Hidup di rumahnya sendiri yang dibangun megah, tidak tenang. Hidup dalam perjalanan dengan kendaraan yang megah, tidak nyaman. Karena apa? Takut ditangkap aparat, takut dengan sendirinya. Nah, ini di dunia ini sudah dihantui seperti itu, apalagi di akhirat besok. Ini bentuk seperti susah, bingung, ketakutan adalah merupakan siksa dunia. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena asal mulanya tidak mau bersyukur rizki atau pemberian Allah yang diberikan, selalu mengarah menengok ke kanan ke kiri, yang lebih tinggi, yang lebih mewah harus bisa mengimbangi, walaupun dengan jalan yang sepintas, yang dilarang agama. Inilah akibatnya di saat-saat kutai zaman sekarang banyak. Kita tidak perlu cari contoh, carilah sendiri, di luar sana banyak. Kita berdakwah atau mengajak dengan kebaikan, jangan takut. Jangan takut dengan siapa saja, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita misalkan imannya hanya sekelas teri, bukan kelas kakap, tapi berusaha maksimal untuk memperbaiki sendiri, dirinya sendiri maupun masyarakat luas pada umumnya. Maka dari itu sering kata saya katakan, di zaman akhir banyak orang pandai, banyak orang mahir berbagai ilmu pengetahuan, tapi kita jangan terkecoh, jangan terpancing, jangan terbius dari kepandaian, dari ilmu yang dimiliki. Telitilah, amatilah dulu, bisakah menggunakan, bisakah selaras apa yang telah dikatakan. Maka dari itu jamaah Jumat, saya mengatakan demikian ini hanya merupakan menyambung lidah. Saya sendiri juga mohon dikawal. Kalau memang ada salah, ingatkanlah dengan cara-cara yang membangun, untuk orang, untuk keluarga, untuk masyarakat luas pada umumnya, untuk negara, bangsa, umat sedunia. Inilah harapan agama yang diharapkan. Jadi kita tidak boleh hanya memberikan suatu pidato atau arahan, tapi kalau salah tidak mau diingatkan. Demikian juga kita kalau menghukumi orang juga demikian, harus yang adil. Kalau tidak adil akan menimpa pada dirinya sendiri.
Di dunia tidak seberapa, tapi di akhirat siksa Allah adalah pedih. Makanya kita harus waspada. Keadilan dunia bisa direkayasa, bisa digantikan dalam berbagai hal, tapi keadilan akhirat tidak akan bisa, akan kena semua, sekecil pun bentuk zarah atau bentuk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, maka akan diperlihatkan perbuatan itu, walaupun sekecil zarah atau biji yang sangat kecil, atau seperti beleduk yang bertaburan. Barang siapa yang berbuat jahat atau jelek, maka besok juga akan diperlihatkan perbuatan sebesar atau sekecil itu, dan pasti akan kena semua, tidak akan lolos. Perlu diingat para jamaah, pengadilan akhirat tidak ada kompromi, tidak ada suap menyuap, tidak ada rekayasa, semuanya adalah adil. Kita berusaha untuk menuju rumah yang bahagia, rumah yang diridhoi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup kita di dunia ini adalah sesaat, makanya harus pandai-pandai untuk menggunakan sisa-sisa umur. Untuk apa? Kalau kita tidak tujuan jangka panjang untuk bahagia. Kalau kita ingin jangka pendek di dunia ini, tidak ada jangka akhirat. Banyak orang yang mencari jalan pintas, mencari berbagai macam yang bisa sugih atau kaya raya, walaupun tidak mengenal itu siapa. Ingatlah, keadilan akhirat lebih kejam daripada keadilan dunia. Keadilan dunia itu banyak nafsunya, sesama manusia diiming-imingi suatu materi yang melimpah, akan terjungkal pada umumnya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya Allah. Kalau kita sebagai orang yang tidak kuat imannya, tidak kuat agamanya, akan jatuh. Orang yang berpegang kebenaran di zaman akhir ini bagaikan orang yang berpegang bara api. Kalau kita pegang panas akan terbakar, tapi kalau kita lepas akan hancur. Inilah keadaan, kelihatannya sudah ada tanda-tanda. Apakah kita akan menyuruh termasuk nomor 1 atau nomor 2? Terserah. Makanya sekali lagi, saya ini hanya merupakan sambung lidah, hanya merupakan dakwah, himbauan. Saya sebagai manusia biasa tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Hanyalah hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi kelasnya seperti kita ini. Kita juga sadar, kita harus waspada. Dakwah jangan menunggu ilmunya setinggi langit, jangan menunggu ilmunya sebesar gunung. Ingatlah hadis, balighu anni walau ayatan. Balighu anni sampai no sapa sira kabeh menungso anni saking ingsun Nabi walau ayatan, walaupun itu satu ayat. Kalau memang itu Al-Quran, kalau memang itu fikih satu bab, kalau itu memang suatu ilmu kemasyarakatan yang baik, ilmu sosial yang baik, sampaikanlah. Ini adalah termasuk sedekah juga. Jangan berwawasan sempit. Sedekah itu adalah tidak hanya materi yang kita lihat lewat indera manusia, bukan. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, sedekah. Barang siapa yang memerintahkan kebaikan, sedekah. Kullu ma'rufin sedekatun. Al kalimatu thayyibatu sedekatun. Wa tasbihatun sedekatun, dan sebagainya. Maka kita harus jelas
tidak ragu-ragu, asal ada dasar Al-Quran hadis. Karena tujuan atau pedoman kita tidak ada lain adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau memang ada hamba atau manusia sudah diberikan dasar dengan Al-Quran hadis, tidak mempan pun jarno mawon zaman akhir itu kata ini alasan demikian awakmu dhewe sing ngono kok ngei pidato ngono pun jarno, biarlah mereka yang seperti ini banyak seperti itu. Dan sekarang perlu diingat pas jamaah Jumat ingkang minulya, dakwah berbagai cara, tidak hanya pidato lewat khotib Jumat, tidak pidato kesana kemari, tidak hanya lewat madrasah sekolahan, tidak, tapi kita harus bisa berdakwah berbagai zaman sekarang, termasuk media sosial, medsos. Sekarang ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Messenger, ada Instagram, ada termasuk bab-bab yang lain mengenai masalah IT. Tapi harus ingat, kita harus waspada, karena itu ada undang-undangnya. Jangan senonoh, jangan semaunya sendiri berkata-kata atau melontarkan lewat media sosial. Kalau memang tidak baik, maka kita harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita semua kalau memang baik, katakanlah baik. Dunia ini sekilas mewah, sekilas jaya, tapi secara agama rapuh, secara keimanan rapuh, secara materi melimpah. Dan kita semua jangan kagum dalam keadaan dunia. Dunia hanya sementara, dunia itu hanya mampir ngombe, dunia itu hanya ibarat orang musafir, akan kembali. Kalau kita kembali kepada Allah akan selamat. Hadirin Jumat ingkang minulya, mila kita sering mirengaken siraman rohani berbagai acara, baik mubaligh, baik lewat khotib Jumat, baik lewat kuliah subuh, baik lewat walimatul ursi, walimatul akikoh, walimatul tasmiyah dan sebagainya. Tapi kita jangan mengabaikan. Artinya kalau kita mengabaikan dan kita benci kepada orang yang berdakwah, berarti termasuk orang yang kena penyakit rohani, yang penyakit bahaya. Itu adalah termasuk memusuhi Islam, termasuk kategori sifat munafik. Coba lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa juga disebutkan, termasuk orang yang termasuk begini itu banyak zaman akhir. Nah, makanya kalau kita mengaku orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, maka laksanakanlah perintahnya. Maka anjuran ini adalah merupakan bagi orang yang beriman. Kalau memang tidak beriman, gak perlu diladeni, gak perlu diikuti. Kita tidak usah takut kepada yang lain. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, bahwasanya Allah bersama kita, akan mendampinginya, akan menyertainya sepanjang baik. Barang siapa orang yang menanam baik, maka akan menghasilkan kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Jamaah Jumat, mari kita galakkan, kuatkan iman kita dengan zikir, dengan ucapan zikir kalimah, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana hadis, jaddidu, perbaruilah, marwana sapa sira kabeh, kalian perbarui. Awaslah apa? Imanakum, ing pada iman kalian. Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimah la ilaha illallah. Nah, maka dari itu jamaah Jumat, masjid kita 2 tahun berlangsung mengadakan sholat qiyamul lail bersama
Kita jangan anggapan sholat kok dilihat-lihatkan orang. Jangan begitu. Kita adalah untuk mengajak umat, mengajak warga yang asalnya tidak zikir, tidak membaca sholawat, ternyata bersama-sama ratusan zikir, ratusan istighfar, ratusan sholawat kita lalui bersama. Karena di luar sana ada yang bilang, tapi bagaimana kalau memang bagi yang ditanya yang bijak, jawab dengan cara bijak. Sekali lagi, kita dakwah bermacam beraneka ragam. Kita ikuti media sudah ada, ikutilah media, ikutilah pengeras, ikutilah umat untuk mengajak, untuk memakmurkan masjid. Kita bersatu padu. Kita jangan selalu mencari suatu kambing hitam yang tidak pas. Kalau memang tidak pas bagi kita jajaran, termasuk saya sendiri sebagai pemimpin Qiyamul Lail, maka kalau memang ada dasar yang kuat, pasnya demikian, maka ingatkanlah ya biar lurus, karena sifatnya membangun. Oleh karena itu, minta doanya bersama sebagai warga masyarakat khususnya. Mari bersama-sama, kalau memang kita tidak ada udzur, tidak ada udzur yang sangat sekali, udzur syar'i, mari berbondong-bondong lebih-lebih Qiyamul Lail di sepertiga malam Ramadan ini. Karena apa yang sajian di Qiyamul Lail untuk berjamaah bersama, walaupun yang baik itu tidak diperlihatkan orang, maka bersama-sama. Untuk apa sajiannya? Adalah sajian zikir, bacaan sholawat, istighfar, bahkan ratusan, kalau bisa ribuan. Itulah antara dakwah. Kita harus bisa mengimbangi dalam keadaan zaman. Jangan pandai berbicara tapi tidak ada fakta. Yang penting kita beramal dan bukti nyata daripada banyak berbicara. Kalau bisa banyak bicara, juga pelaksanaannya dengan fakta yang nyata. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga kita semua kapan saja, di mana saja, kalau diambil atau pulang ke rahmatullah dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa qurrabi ufir warham wa anta khairur rahimin.